Jadi dari dulu tuh memang di sini tempatnya ngambil air? Iya, di sini satu tempat ini lah cuma. Indonesiaku kali ini akan menuju ke Kabupaten Lingga di Kepulauan Riau. Kabupaten Lingga berada di antara gugusan pulau-pulau kecil di sebelah timur kota Batam. Namun ternyata menuju Lingga hanya bisa ditempuh dengan menggunakan jalur laut. Berbanding terbalik dengan Singapura yang berkembang pesat, Lingga masih terkendala akses transportasi. Padahal, gugusan Kepulauan Riau ini seakan beranda dari negara tetangga Singapura. Dan akhirnya, kapal cepat menjadi pilihan kami menuju Lingga. Hari ini kita akan menuju ke Kabupaten Lingga yang berada di salah satu gugusan pulau di sebelah timur Kepulauan Riau, pemirsa. Kita akan melihat seperti apa kehidupan masyarakat di Kabupaten Lingga dan juga memotret lebih dekat sejumlah ironi yang masih membelenggu kehidupan masyarakatnya. Selamat datang di Indonesiaku. Kapal cepat sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau. Kapal cepat menjadi tumpuan warga untuk pergi menuju daerah seluruh Kabupaten Lingga. Tak heran jika puluhan kapal terparkir di dermaga di pinggir kota Batam ini. Kami pun mulai mengarungi Selat Lingga. Hari ini cuaca cukup cerah dan ombak laut pun cukup bersahabat. Jajaran bukit dan birunya hamparan Teluk Lingga ini menjadi pemandangan saya selama perjalanan. Setelah menempuh 5 jam perjalanan, kami sampai di Pelabuhan Jagoh. Masih, Bang? Ini belumlah akhir perjalanan kami. Sampai di Jagoh, kami masih harus mencari perahu kecil untuk menuju desa Limbung di Kecamatan Lingga. Jika kapal sebelumnya terbilang cukup besar, kali ini kapal yang kami gunakan ukurannya lebih kecil. Bentuknya pun sederhana. Setelah semua barang masuk perahu, kami pun siap berangkat. Mesin perahu mulai dinyalakan. Perahu kami pun mulai melaju. Bagi saya, ini perjalanan yang tak biasa, menaiki perahu kecil mengarungi laut. Terpal plastik menjadi naungan kami dari panas selama perjalanan. Namun, kelelahan kami akan segera terbayar. Pelabuhan Tanjung Buton yang menjadi gerbang Kecamatan Lingga sudah mulai nampak di depan mata. Kita sampai di Pelabuhan Tanjung Buton setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam dari Batam. Dan ini pelabuhan terakhir. Kita akan langsung masuk ke pusat kabupaten di Kabupaten Lingga ini. Pelabuhan Tanjung Buton memang bukan pelabuhan besar. Namun pelabuhan ini sangat berarti bagi mobilitas warga pergi dan keluar pulau. Bangunan pemukiman di sini umumnya masih sederhana. Terpencil, dikelilingi oleh jajaran perbukitan serta laut yang membentang luas. Sebanyak 700 jiwa menghuni dusun ini. Laut menjadi ladang bagi warga desa Limbung mencari nafkah. Hari ini, saya akan mengikuti Doni dan Daeng melaut. Setelah peralatan siap, kami pun menuju sampan yang tertambat di ujung dermaga.
depan kami mulai melaju. Laut di ujung muara adalah tujuan kami saat ini. Hari ini, cuaca memang tak terlalu bersahabat. Namun kami tetap harus melaut. Mencari gonggong adalah pekerjaan yang lumayan menjanjikan rupiah bagi warga Limbung. Gonggong adalah hewan laut sejenis kerang. Berburu gonggong ternyata tidak mudah, bukan dijaring atau dipancing. Gonggong hanya bisa diambil dengan cara menyelam hingga ke dasar laut. Jadi ada banyak cara yang dilakukan nelayan di sini untuk mencari peruntungan di laut. Ada yang memang sengaja membangun bagan di tengah laut, ada juga yang sekedar mondar-mandir, menjaring atau memancing ikan. Tapi ada cara yang juga lebih ekstrim dan terbilang beresiko, pemirsa, yaitu dengan cara menyelam ke dasar laut dengan kedalaman hingga 5 meter, yaitu mencari gonggong, sejenis siput laut yang dikumpulkan dan memang memiliki habitat di perairan di sekitar kawasan ini. Nanti kita akan lihat seperti apa aktivitas mereka untuk mengumpulkan gonggong. Tak sedikit warga yang mencari gonggong di hamparan laut lepas ini. Mereka tersebar di setiap penjuru perairan, bergantian menyelam dan menyelam, mengumpulkan satu persatu hewan siput laut bercangkang ini. Rasa penasaran membuat saya ingin tahu bagaimana berburu gonggong ini. Sambil menahan nafas, saya dan beberapa nelayan mulai menyusuri kedalaman laut. Bagi mereka, menyelam ke dalam 1 meter adalah hal yang biasa. Ini tentu tidak dengan saya. Saya hanya mencoba mencari di perairan yang tak begitu dalam. Jadi walaupun yang dicari itu adalah jenis siput laut yang ukurannya kecil dan terlihat yang sepele, tapi setelah berada di bawah ternyata susahnya minta ampun karena tidak dilengkapi dengan perangkat menyelam yang proporsional begitu. Jadi ya sesuai dengan ketahanan nafas luar biasa. Kami cukup bersyukur hasil berburu gonggong hari ini lumayan banyak. Rencananya, gonggong akan kami setor ke pengepul untuk ditukar dengan rupiah. Tiba di tempat pengepul, gonggong pun langsung masuk ke dalam timbangan. Berat timbangan menentukan berapa rupiah yang kami dapat. Jadi memang masing-masing mendapat takaran yang berbeda-beda, hasil timbangan yang berbeda-beda karena memang tidak menentu. Setiap hari bisa 1 kilo, 2 kilo, bahkan sampai 30 kilo. Hari ini kamu dapat berapa? 1 kilo 8. 1 kilo 8 on. Kalau bapak dapat berapa? 7 kilo, hasilnya 40.000. Oh, oke. 40.000 ya, 7 kilo. Namun, tak selamanya berburu gonggong berbuah rupiah manis. Ada kala warga pulang dengan jumlah gonggong yang sedikit. Jika seperti ini, gonggong biasanya hanya dikonsumsi sebagai lauk untuk makan keluarga. Hidup dengan keterbatasan tentu bukan pilihan. Begitupun dengan warga di pedalaman Lingga. Warga Lingga juga ingin pembangunan sampai ke desa mereka. Perbaikan akses jalan dan transportasi sudah sangat lama mereka rindukan. Saat kemarau tiba, air bersih menjadi barang mewah di sini. Jadi kalau bicara apa yang paling berharga di desa ini adalah air bersih, pemirsa. Karena memang begitu sulitnya warga untuk bisa mendapatkan air bersih. Kalaupun ada kondisinya pun bisa dibilang kurang layak untuk dikonsumsi. Tapi tidak ada pilihan lain. Mereka harus mengambil air dengan kondisi yang
kotor seperti ini untuk kebutuhan mereka sehari-hari. 2 kali sehari mereka mencari air yang jaraknya juga cukup jauh, ditempuh dengan berjalan kaki. Sebuah bak berukuran besar yang berada di Dusun Centeng ini adalah satu-satunya harapan warga Desa Limbung. Namun, besarnya bak penampungan ternyata bukan jaminan bahwa debit air akan melimpah banyak. Ya, musim kemarau membuat debit air dari mata air mengecil, dan akibatnya air yang tertampung di dalam bak ini pun tak sebanyak musim penghujan. Tak hanya itu, kondisi bak penampung ini pun terlihat kotor. Bagi Aminah, bak penampung air ini adalah penolong kebutuhan air keluarga. Puluhan tahun sudah, bak penampung ini menjadi solusi saat kemarau panjang atau kesulitan air bersih terjadi. Dalam sehari, Aminah bisa 2 kali datang dan pergi mengambil air. Oh, kalau yang ini untuk nyuci? Iya, Ini yang- khusus untuk nyuci, jadi tak bergabung dengan ini no. Jadi dari dulu tuh memang di sini tempatnya ngambil air, yang kalau lagi susah air, kalau lagi kemarau terus ngambilnya cuma di sini gitu ya. Dia di sini satu tempat ini lah cuma. Tak ada Walaupun di tempat kondisinya kering, kotor gitu tetap lain. diambil. Iya, diambil, ditaruh sini kan, udah mendap gini kan, baru simpan taruh lagi dalam jerigen gitu kan. Nah, biar mendap dulu. Kalau udah itu udah betul-betul kemarau kayak air susu. Sementara warga yang tak mau repot biasanya mencuci dan mandi di sini. Ini tentu lebih menghemat tenaga jika dibanding warga yang mengangkut air hingga ke rumah. Aktivitas mengambil air sudah layaknya ujian kesabaran. Setelah galon dan jerigen air dianggap cukup, saatnya gerobak kayu ini berangkat pulang. Di bawah terik matahari, kami menyusuri tanah merah menuju rumah. Kali ini, giliran saya yang bertugas menarik gerobak kayu ini, sementara Aminah membantu mendorong gerobak ini dari belakang. Kami harus berjalan ekstra hati-hati agar air tidak tumpah. Jarak pemukiman ke sumber air ini paling dekat 1 kilometer. Bayangkan ada 4 kampung yang harus menggantungkan kebutuhan air bersih mereka di satu-satunya sumber air yang berada di ujung desa ini, pemirsa. Artinya hampir 300 kakak setiap hari harus mengambil air dengan cara seperti ini. Sesampainya di rumah, jerigen-jerigen air ini segera dipindahkan ke penampungan. Inilah rutinitas Aminah setiap hari untuk mendapatkan air bersih. Jadi ini butuh berapa hari nih Bu untuk didiamkan sebelum ini dimasak? 2 hari pun tak masalah. 2 hari. Udah mendap kan, udah kita simpan selama 5-6 jam pun dia udah mulai bagus. Oh, tapi kalau semakin lama sampai 2 hari itu juga semakin bagus. Makin bagus. Kotorannya semakin turun begitu ya? Betul-betul bening. Derita warga Limbung seakan makin lengkap. Harapan anak-anak untuk dapat bersekolah tinggi ternyata masih sekedar mimpi semata. Udara pagi masih terasa. Tetes embun juga belum hilang. Langkah kaki anak-anak dusun Sambau di Desa Limbung, Kecamatan Lingga ini seolah berpacu dengan sinar mentari pagi yang semakin meninggi. Seragam merah putih anak-anak ini seakan ingin mengabarkan harapan besar mereka untuk meraih cita-cita. Selamat pagi. Oh,
Ini mau diapain? Diturunin? Untuk upacara. Buat upacara? Oke, kakak bantu ini. Turunin. Namun, bendera merah putih di sekolah ini sepertinya harus diganti. Kondisinya sangat memprihatinkan, lusuh dan sobek di beberapa sisi. Berarti ini benderanya udah rusak ya, udah sobek semua ini. Ini kenapa sih? Tikus. Ini mungkin sejak 2011, sejak sekolah jauh ini dibangun atau berdiri di desa ini, bendera ini mungkin tidak pernah diganti. Jadi karena kondisinya ya seperti ini, sudah sobek, sudah hancur. Mau kakak ganti sama yang bagus? Mau? Mau ya? Biar ini disimpan, yang baru dipakai gitu ya. Minim perhatian. Inilah kalimat yang lebih tepat menggambarkan potret pendidikan di tempat ini. Hanya semangat yang membuat anak-anak ini tetap tersenyum menghadapi semua kesulitan dan keterbatasan. Inilah satu-satunya sekolah di Dusun Sambau. Kondisi bangunan sekolah ini juga sangat memprihatinkan, berlantai papan dan beratap rumbia. Hampir semua anak-anak dari 3 dusun di Limbung bersekolah di tempat ini. Minimnya ketersediaan buku pelajaran juga menjadi penghambat langkah anak-anak ini dalam menerima pelajaran. Tak jarang, mereka harus bergantian membaca buku saat guru tengah memberikan materi secara bergantian di depan kelas. Jadi ini adalah ruangan kelas 1. Ukurannya memang lebih kecil dibanding ruangan kelas 3. Hanya ada 1 lembar triplek putih untuk mereka mencatat pelajaran dari guru. Dan sementara itu di kelas 3 ruangannya memang terlihat lebih besar di sini karena memang jumlah siswanya lebih banyak. Sementara di sana untuk membantu proses pencahayaan mereka selama belajar, guru mereka terpaksa harus mencopot 1 lembar papan agar cahayanya bisa lebih masuk, karena memang di kampung ini tidak ada listrik yang mengalir untuk mereka belajar setiap hari. Hari ini belajar apa? IPS. Para guru juga menyadari betul bahwa segala keterbatasan yang ada menyebabkan proses belajar mengajar tidak optimal. Namun apa boleh buat, pendidikan tak boleh berhenti. Anak-anak ini harus tetap bersekolah, bagaimanapun caranya. Jadi mereka kalau udah hujan atau gelap itu nggak belajar? Belajar, tapi tak hanya sekedar membaca aja, supaya waktunya tidak terbuang begitu aja. Oke, tapi mereka tetap datang ke sekolah. Tetap datang. Desa Limbung adalah wajah negeri kita yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Letaknya yang tak jauh dari kota Batam, bahkan negeri seberang Singapura, tak serta-merta menjadikan Limbung makmur sejahtera. Di sini ada semangat anak-anak yang ingin bersekolah tinggi untuk menggapai cita-cita mereka.